Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Ayulandari dengan NIM 2023-11314 dari Praktikum Mikrocontroller kelompok B3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kreasi modul 3 saya, yang mana tugas kreasi modul 3 saya ini pengembangan dari tugas akhir saya, yaitu mengenai sistem palang otomatis. Yang mana yang membedakan antara tugas akhir dan tugas kreasi saya, yaitu di sini pada tugas kreasi saya menambahkan LED merah dan LED hijau. Nah, untuk LED merah sendiri saya tambahkan sebagai indikator ketika palang ini tertutup, dan sedangkan untuk LED hijau ini saya tambahkan sebagai indikator ketika palang pintunya ini sudah terbuka. Nah, di sini ada codingan yang mana kita menggunakan include servo.h untuk memanggil library dari si motor servonya. Jadi library ini berfungsi untuk mengontrol dari si motor servonya. Kemudian terdapat trigger pin, yang mana trigger pin ini itu merupakan pin dari si sensor ultrasonic yang dihubungkan ke pin 9 pada Arduino Uno. Selanjutnya di sini ada echo pin. Dia merupakan pin dari si sensor ultrasonic juga, yang mana dihubungkan ke pin 8 pada Arduino Uno. Untuk buzzer sendiri terhubung ke pin 7 Arduino Uno. Untuk servo itu terhubung pada pin 6 di Arduino Uno. Nah, selanjutnya untuk LED merah, untuk kaki anodanya terhubung pada resistor, yang mana resistornya ini terhubung ke pin 5, sedangkan katodanya terhubung ke pin negatif atau ground. Nah, begitu pula untuk LED hijau, yang mana LED hijau ini terhubung pada pin 4 di Arduino Uno. Oke, selanjutnya di sini ada servo palang. Nah, servo palang ini maksudnya untuk membuat objek servo dengan nama palang, yang mana dia berfungsi untuk mengendalikan si motor servonya. Kemudian di sini ada long durasi, yang mana variabel untuk menyimpan si durasi waktu dari gelombang ultrasonik ini, yang mana menghitung si gelombang ultrasonik ketika pergi dan kembali. Nah, untuk float sendiri, float jarak itu merupakan variabel yang digunakan untuk menyimpan hasil dari perhitungan jarak dalam sentimeter. Selanjutnya di sini ada yang namanya flight setup. Nah, flight setup ini itu berisi serial.begin 9600. Nah, dia tuh fungsinya untuk memulai komunikasi dengan kecepatan 9600 fps. Jadi dia tuh untuk menampilkan si data jarak ke komputer. Nah, selanjutnya di sini ada pin mode trick_pin output, yang mana untuk trigger pinnya ini berfungsi sebagai output. Dia tuh jadi berfungsi untuk mengirimkan sinyal. Nah, untuk echo pinnya ini sendiri berperan sebagai inputan, yang mana dia berfungsi untuk menerima sinyal. Terus juga ada buzzer, LED merah, dan LED hijau. Nah, dia itu berperan sebagai outputan. Nah, selanjutnya di sini ada palang attack dalam kurung servo_pin. Jadi dia tuh akan menghubungkan si objek servo palang ini ke pin 6. Nah, pin 6 ini maksudnya apa? Pin 6 tuh pin yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Untuk servo pin kan di sini kita deklarasikan itu pada pin 6 kan. Jadi di sini kita tinggal memasukkan untuk palang attack, berarti dia akan terhubung ke pin 6. Nah, selanjutnya di sini ada palang.write 0, yang mana dia tuh akan mengatur si posisi dari servo ini ke 0 derajat atau dalam kondisi tertutup. Nah, selanjutnya di sini terdapat digital write LED merah high, digital write LED hijau low, yang mana ini kondisi awal ketika palang ini tertutup. Maka si LED merah ini akan berlogika 1 atau akan menyala. Sedangkan untuk LED hijaunya ini akan mati atau akan low ketika si palangnya itu tertutup. Jadi ini merupakan kondisi awal dari si palang pintunya. Kemudian di sini ada serial print in, yang mana di sini dia akan mencetak
tulisan atau kalimat sistem parkir otomatis siap ke serial monitor atau ke dalam komputer. Nah, selanjutnya di sini terdapat void loop. Nah, void loop di sini ada yang namanya trigger pin low. Jadi dia itu untuk memastikan si pin trigger ini berkondisi low selama 2 mikrosecond, yang mana dia itu berfungsi untuk memastikan si pemicu ini bersih. Kemudian untuk trigger pin high di sini dia tuh berfungsi untuk mengirimkan gelombang suara dengan mengatur pin trigger ini ke kondisi high atau menyala selama 10 mikrosecond. Nah, di sini juga ada trigger pin low yang mana dia tuh untuk menghentikan si sinyal pemicunya. Kemudian ada durasi sama dengan pulse in echo pin high yang mana dia tuh untuk mengukur durasi waktu dari si pin echo-nya ini berada di kondisi high. Nah, hal ini tuh berfungsi untuk waktu tempuh suara bolak-balik. Terus juga di sini kemudian ada jarak sama dengan durasi dikali 0,034 dibagi 2, yang mana dia tuh berfungsi untuk menghitung jarak untuk durasinya itu sendiri. Nah, untuk si 0,034 ini merupakan kecepatan suaranya. Kemudian dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena dia menempuh bolak-balik atau pergi dan kembali. Tuh. Nah, selanjutnya di sini ada if jarak kurang dari 5 cm. Maksudnya, jika jarak ini kurang dari 5 cm, maka buzzer ini akan menyala dan palangnya ini akan terbuka. Untuk kondisi lampunya, kondisi lampu hijau itu akan menyala, sedangkan kondisi LED merah ini akan mati atau dia berlogika low. Nah, kemudian ada else if jika jaraknya itu lebih kurang dari 15 namun lebih dari 5, itu maka si buzzernya ini akan low atau akan mati dan palangnya ini akan terbuka. Untuk LED hijaunya itu akan tetap menyala dan LED merahnya itu mati. Nah, terus else buzzer low, yang mana jika si jaraknya ini lebih dari 15 cm, maka si buzzer ini akan mati, terus juga palang akan kembali ke posisi semula atau kembali ke posisi tertutup. Kemudian untuk lampu hijaunya ini akan mati, dan untuk lampu merahnya ini akan menyala. Yang mana tadi sudah saya jelaskan bahwa lampu merah ini sebagai indikator untuk palang saat tertutup. Kemudian di sini ada serial print jarak, yang mana dia itu akan memunculkan si jarak pada serial monitor yang sudah terbaca oleh sensor ultrasoniknya dalam satuan cm. Kemudian di sini ada delay 200, yang mana dia itu akan memberikan jeda waktu selama 200 milisecond sebelum kita melakukan perulangan atau looping. Dimulai lagi, yang mana dia itu berfungsi untuk mencegah si pembacaan sensor yang terlalu cepat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen apa saja yang digunakan pada tugas kreasi modul 3 saya kali ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kreasi saya. Di sini tugas kreasi saya yang tadi sudah saya jelaskan mengenai pengembangan dari tugas akhir saya, yaitu palang pintu otomatis. Yang membedakan hanya saya menambahkan 2 buah LED sebagai indikator palang itu terbuka dan palang itu tertutup. Nah, di sini saya menggunakan 2 buah LED berwarna merah dan hijau. Kemudian ada 2 buah resistor, 1 buah buzzer, 1 buah sensor ultrasonik, 1 buah Arduino Uno, dan juga 1 buah motor servo. Di sini saya juga menambahkan si sedotan, yang mana dia tuh untuk menggambarkan bahwa agar terlihat seperti palang pintu yang sebenarnya. Di sini juga saya menggunakan bantuan kotak untuk menahan si motor servonya agar tidak bergeser-geser. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuka. Di sini terdapat serial monitor. Nah, yang mana untuk awal itu sistem sudah siap atau sistem palang sudah siap. Kemudian di sini terlihat atau terbaca untuk jarak yang dibaca oleh sensor ultrasoniknya itu sekitar 36 cm. Nah, selanjutnya untuk sistematisnya, di sini saya menggunakan 1 buah penghalang untuk
mengukur dari si jarak yang terbaca oleh sensor ultrasoniknya. Ketika penghalangnya saya majukan, nah si motor servo ini akan terbuka. Kemudian si lampu LED-nya itu akan menyala karena untuk jarak yang terbaca oleh sensor ultrasoniknya itu kurang dari si 15 cm, sehingga si palangnya itu terbuka dan juga lampu hijaunya ini akan menyala sebagai indikator bahwa si palang pintunya ini sedang terbuka. Kemudian jika saya majukan lagi untuk pembatasnya, nah si buzzer ini akan berbunyi dan juga led ini akan menyala. Kemudian juga palang pintu akan menyala karena di sini terlihat bahwa jaraknya itu kurang dari 5 cm. Untuk if sendiri kan di sini sudah terlihat jelas bahwa jika jaraknya itu kurang dari 5 cm, maka buzzer ini akan menyala dan palangnya akan terbuka, kemudian si lampu hijau ini akan menyala. Oke. Jadi mungkin cukup sekian mengenai tugas kreasi modul 3 saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.